Halo teman-teman semua, jadi hari ini aku kedatangan salah satu teman Excel levelku bersama timnya, yaitu tim dari National Winner and also International Round PNG CEO Challenge in 2021, Feren Tanara, Marvel Tanara, dan Michelle Kanta. Oke, halo semuanya. Halo. Halo. Halo, nice to meet you dan pleased to have you here. Gimana, apa kabar semuanya? Kabar baik, Erika. Baik, sehat. Sehat. Kamu Ya. gimana, Erika? Good. Aku juga glad to hear that. Ini kita recording, just for your information, kita recording dari Palembang, ini dari Jakarta, ini aku juga dari Semarang. Jadi kita different cities, but we are here gitu. Mungkin I will let you guys introduce yourself. Mungkin start dari Marvel kali ya. Oke, jadi hai semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Marvel. Aku sudah lulus seangkatan sama Erika dari Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan. Sekarang kegiatannya sebagai sales manager di PNG Indonesia. Spesifiknya dapat tugas di Palembang, gitu. Oke, nice to have you, Marvel. Terus kita move ke Feren kali ya? Oke, Feren. Hai semuanya, nama aku Feren Tanara. Jadi kalau misalnya kalian notice, nama belakang kita sama ya, Tanara, karena kita bersaudara-saudaraan. Jadi dia kakakku beda setahun dan aku adiknya. Aku sekarang masih jadi mahasiswa, jurusan Cyber Security di BINUS. Ya, gitu. Thank you for having me. Oke, Michelle? Oke, sekarang aku terakhir. Kalau lihat dari nama belakang, aku bukan Tanara, jadi aku bukan saudaranya. Aku di sini perkenalkan, ini nama aku Michelle. Aku seangkatan sama Feren sebenarnya. Jadi aku juga masih kuliah di Prasmul. Currently sekarang di semester akhir jurusan Business Mathematics. Gitu. Oke, nice to have you all. Nah, aku mungkin straight nih, langsung ke first question. Kalian semua dari 3 background yang berbeda. Kayak, how was the team form gitu? And what got you interested in joining case competition? Mungkin kan ada different type of competition juga ya. Kenapa case competition ini gitu? Oke, mungkin aku akan jawab pertanyaan pertama dulu. Gimana tim ini bisa terbentuk? Jadi, little bit background, Michelle ini tuh teman dari SD. jadi kayak aku udah cukup lama banget kenal sama Michelle, dan somehow kalau sebenarnya dalam sebuah tim kan memang harus ada yang nge-handle finance, nge-handle brand, nge-handle sales, terus yang handle visualisasi, research, dan kawan-kawan. Nah, aku ngerasa kayak Michelle tuh bisa fit di bagian finance, makanya pas aku ngajakin. Jadi ini tuh benar-benar our first time banget. Michelle juga lomba pertama, aku juga lomba pertama, tapi kalau Marvel ini bukan lomba pertama. Jadi kayak kita juga masih cukup trial and error, kayak jalan nggak ya, ini bisa nggak ya. Tapi somehow once kita udah percaya sama seseorang, in this case Michelle, jadi kita percayakan untuk bisa gabung untuk jadi satu tim sama kita. Jadi mungkin tipsnya untuk team forming itu harus build trust, sama harus bisa sesuai sama posisi yang kita butuhkan. Terus yang kedua, kenapa tertarik di business case competition? Mungkin Marvel bisa bantu jawab. Ya, ini jadi berawal dari mentoring Erika gitu, karena lumayan jauh kan sebenarnya jurusanku, jurusan Feren apalagi ke FMCG gitu kan. Jadi waktu itu sempat bingung banget gitu kan, namanya mahasiswa mau lulus, masih galau gitu kan, pilihannya banyak sekali gitu kan di luar sana, kayak wah ada FMCG, ada banking, ada consulting dan sebagainya. Dan kemudian beruntungnya aku punya mentor seorang HR dari FMCG company juga, jadi dia punya kind of test untuk ngetes gitu kemampuanku, aku tuh lebih cocoknya tuh bekerja di mana sesuai sama my personality. Dan akhirnya dari hasil tesnya tuh dia bilang kalau kamu cocok di FMCG company, Marvel. Dengan berbagai alasan lah ya. Oke, dan waktu itu aku ngomong, oke, Kak, kalau gitu bantu aku untuk Fight for MT program, gitu kan. Terus dia nanya ke aku, tujuannya apa Marvel join MT program? Oh ya, as a shortcut to be manager, Kak, gitu kan. Terus
beliau bilang kayak, oh Marvel kalau misalnya as a shortcut to be manager, why don't you fight for PNG aja, karena PNG itu begitu masuk memang kalian bakal dapet title as a manager, not only title ya, but also the responsibility gitu. Dan oke, I will fight for PNG. Terus aku kasih CV-ku kan, oke Kak, kalau misalnya dari CV-ku kira-kira apa nih yang masih kurang gitu kan. Nah dari beliau lah yang bilang, oke Marvel dari organisasi oke, secara nilai oke, tapi mungkin yang masih kurang dan perlu diperhatikan adalah lomba nih yang belum terlalu stand out di CV kamu. Nah dari situlah akhirnya aku coba untuk oke Kak, what kind of competition nih yang perlu aku kejar. Ya of course business case competition gitu, business case competition from FMCG company untuk boost your CV gitu kan. Jadi ya udah dari situlah akhirnya ngomong ke Feren kayak aku kayaknya perlu deh untuk join competition, specifically business case competition, dan aku mau fight for PNG. Jadi let's join PNG CEO Challenge gitu. Itu startnya. Oke, berarti startnya itu udah mindsetnya karir ya, which I think a lot of people nggak punya mindset itu sih. A lot of people are chasing for mungkin titles doang, achievement doang gitu ya di LinkedIn ya. Oke, menarik sih. Oke, sekarang kita ngomongin specifically tentang PNG CEO Challenge ya. Ini ada 3 pertanyaan nih. What are the selection stages in PNG CEO Challenge, both national sampai ke international round? How is your team's preparation? Dan kayak, is there any tips and tricks for each stage-nya kayak gimana? Mungkin aku share dari yang aku tahu ya. Jadi kalau waktu itu sih kita PNG CEO Challenge kayaknya baru tahun kita ya 2021 itu online kan. Jadi step pertamanya itu kita ada online assessment. Di mana online assessment itu ya kita juga di situ kita form a team, terus kita ngerjain soal gitu. Jadi it's all secara online. Baru dari online assessment itu kita lolos ke top 3 Indonesia. Nah dari top 3 Indonesia baru kita dikasih buat ngerjain case lagi. Jadi di setiap step itu kayak case-nya beda-beda gitu loh, bukan yang berlanjut. Cuman mungkin masih enggak sih, jadi pokoknya beda deh. Nah, abis dari top 3 Indonesia, baru akhirnya dipilih satu untuk represent Indonesia, untuk akhirnya lanjut ke round selanjutnya lagi, yaitu yang APAC round. Nanti dari APAC round ini, kalau misalnya lolos, baru lanjut lagi ke global round, gitu. Oke. Mungkin to deep dive a bit gitu, tadi kan ada online assessment, ada top 3 selection juga, ada sampai ke national round nanti diseleksi lagi di APAC, habis itu baru international gitu. Nah, perbedaannya apa sih? Different cases kan ya tadi. Mungkin bisa nggak diceritain gitu dulu pengalaman case-nya tuh, oh ini marketing, ini tentang finance atau apapun itu gitu. Iya ya. Nah kalau misalnya menurutku yang paling bedain itu dari bobotnya sendiri juga ya. Jadi kalau online assessment itu tuh lebih ke, menurut aku masih pertanyaan yang lebih general. Pertanyaannya lebih general gitu loh. Itu kan ada multiple choice dan kita ada essay juga kebetulan. Nah untuk multiple choice-nya itu lebih ke general dan essay-nya juga gitu. Mungkin masih tahap apa ya, kayak ideation gitu kali ya. Kita memberi ide sama ada reasoning kita juga. Nah lanjut di national round ini waktu itu kita lebih ke agak marketing sih, agak marketing, dan dia tuh menurut aku bukan lebih ke case ya, jadi kita lebih ke dikasih pertanyaan gitu. Kalian ada cara nggak buat, waktu itu kita untuk intervention ya, untuk ningkatin revenue dia di marketplace gitu. Jadi kayak gitu, nggak ada kayak disediain case-nya. Nah pas lanjut ke international round atau di sini kita yang APAC round, itu tuh udah dikasih case, jadi lebih berat gitu bobotnya, lebih menyeluruh juga, nggak dari sisi marketingnya aja. Jadi lebih memperhatikan sisi-sisi lainnya juga, bahkan udah dijelasin dari masing-masing divisi itu harus kayak gimana gitu. Mungkin aku mau nambahin yang bagian regional kali ya. Kalau regional mungkin yang perlu di-highlight juga perbedaannya sama nasional. Kalau nasional kita enak tuh, case-nya adalah masing-masing negara sendiri gitu kan. Kayak ya of course lah kita tahu kondisi Indonesia seperti apa dan sebagainya. Dan waktu itu enaknya kita boleh milih juga tuh kayak marketplace-nya mau offline atau online dan sebagainya. Jadi kayak ya udah tergantung aja kita lebih menguasai mana yang lebih nyaman untuk kita dianalisa dan sebagainya gitu. Nah, begitu regional, kita dapatnya
case-nya negara lain gitu. Jadi beruntunglah orang yang ada di negara itu, karena kita nggak pernah tahu tuh case di tahun ini itu bakal dapat case-nya negara apa. Waktu itu kita dapetnya Singapura gitu. Jadi kayak itu lumayan susah sih, karena kan kita juga nggak ngerti apa kondisi market di sana seperti apa, konsumennya seperti apa, kondisi ekonominya. Misalnya kalau misalnya ekonomi mungkin kita bisa research lah ya by internet. Tapi kan maksudnya kemampuan daya beli dari setiap konsumennya itu seperti apa. Mereka tuh sukanya barang-barang gimana sih? Lebih ke kualitas, kalau kualitasnya kualitas seperti apa nih? Lebih ke packagingnya kah? Atau ke kualitas barangnya kah? Nah, hal-hal kayak gitu tuh yang mungkin rada sulit kita terka. Jadi itu sih yang membedakan di nasional sama di regional gitu. Key point dalam PNG itu ada data driven. Jadi kamu harus bisa memprovide semua data itu ada historical meaning-nya gitu. Jadi bukan cuma kamu nampilin data doang, terus kamu present, terus saat ditanya itu kamu juga nggak tahu data ini dari mana. Jadi saat kamu diberikan case, kamu akan ngebedah itu case dan banyak banget data, banyak banget angka. Saat kamu tahu bahwa oh ini adalah key insights yang bisa diolah, kamu harus tahu gitu loh alur cerita itu dari mana ke mana. Karena supaya saat kamu bisa nge-present datanya, itu akhirnya jadi kayak lebih lebih bisa tahu bahwa oh kamu tuh memang paham sama case yang lagi kamu kerjain. Jadi mungkin itu kata kuncinya, data driven. Oke, thank you so much. Ini menarik banget sih. Oke, mungkin tadi kan udah dibedah ya, kira-kira each stage-nya tuh ekspektasinya seperti apa gitu. Nah, kira-kira preparation kalian gimana nih for each stage-nya? Oke, mungkin kita bagi-bagi tugas lah ya. Oke, sama Feren jawabannya. Mungkin aku dari yang stage paling awal gitu ya. Yang stage pertama deh, yang online assessment. Kalau waktu itu sejujurnya Erika, kita juga rada clueless gitu kan, karena tahun ini tuh benar-benar aku nggak tahu yang tahun-tahun lalunya gimana, cuman based on our mentor itu kan taunya offline gitu kan, offline yang ada tes tertulisnya, ada interview dan sebagainya. Nah tiba-tiba kita dapatnya nggak ada itu semua gitu kan. Jadi waktu itu kita taunya oke, ada online assessment, tapi bentuk online assessment-nya pun nggak tahu gitu kan. Jadi mentor kita pun juga nggak bisa jelasin tuh apa yang harus dilakukan dan sebagainya gitu kan. Cuman waktu itu kayak kita menerka-nerka aja, oke online assessment apa sih possibility-nya, kalau online assessment ya possibility-nya paling pertanyaannya either isian, pilihan ganda atau esai gitu kan, pasti gitu, nggak mungkin tiba-tiba kita di interview on the spot, kayak nggak mungkin lah orang PhD mau interview berapa ribu orang dalam sekali online gitu kan. Jadi waktu itu cuma menerka-nerkanya itu, dan yang kita lakukan adalah kita do research aja sih Erika gitu. Research-nya tentang apa? Dua yang kita lakukan. Yang pertama adalah research tentang brand-nya, terus yang kedua adalah tentang innovation dari brand tersebut gitu. Jadi yang kalau dari brandnya itu kita cari tahu dulu. Waktu itu kan case kita Oral-B. Oral-B ini tuh brand seperti apa sih? Oke, mungkin di Indonesia secara market share memang mungkin tidak sebesar itu, tapi kondisinya di luar negeri seperti apa? Sekuat apa sih brand ini? Inovasinya seperti apa? Waktu itu kita juga dapat hint kalau misalnya case-nya adalah tentang sustainability things gitu kan. Jadi kita juga lihat nih, Oral-B itu udah sejauh apa sih melakukan CSR tentang sustainability produknya kah, atau packagingnya kah, atau misalnya gerakan-gerakan apa yang pernah Oral-B lakukan, bukan cuma di Indonesia tapi di luar negeri juga gitu. Terus kemudian yang kita lakukan juga research by YouTube aja gitu. Jadi kebetulan banget, beruntung banget di zaman digital seperti sekarang. Jadi thanks to Erika juga kita dapat referensi banyak juga tuh dari YouTube yang do interview sama previous winner lah. Jadi kita lumayan dapat story-nya juga kan, kayak apa sih yang mereka lakukan, itu juga yang kita lakukan. Selain itu juga kita research dari SEO Challenge luar negeri gitu. Jadi kita waktu itu research aja, mungkin teman-teman juga bisa langsung research aja di YouTube gitu. Tulis aja PNG SEO Challenge 2022. Mungkin ada dari luar negeri, ada region yang udah start duluan, dan teman-teman bisa pelajarin aja gitu. Dan teman-teman bisa bikin aja kayak list of possibility question gitu, yang mungkin aja bisa ditanyain juga tuh di online assessment, karena waktu itu kita benar-benar clueless itu, jadi itu yang kita lakukan gitu.
kita research di YouTube, nonton banyak video. Waktu itu kita dapat dari Latin Amerika dan other region juga. Kita nontonin aja mereka ngapain sih, mereka bikin presentasi apa, kira-kira pertanyaannya ini apa ya? Karena kan di video itu nggak dijelasin juga kan pertanyaannya apa, tiba-tiba presentasi aja gitu kan. Jadi kita menerka-nerka aja kayak, oh mungkin pertanyaannya tentang sustainability product atau sustainable packaging-nya seperti apa, atau misalnya create marketing things, ya basic business case competition. Jadi waktu itu kita bikin skema sekitar 5-10 pertanyaan, kemudian kita bikin big picture untuk idenya aja. Kira-kira kalau misalnya ditanyain ini, kita mau bring idea apa, ditanyain ini mau bring idea apa. Jadi begitu tahu case-nya seperti ini di SI, di online assessment itu, kita udah kira-kira udah punya big picture idenya tuh. Tinggal pas hari H, kita create aja SI-nya, jawabannya seperti apa gitu. Di waktu yang singkat itu, aku lupa ya, waktu itu dikasih cuma berapa menit gitu. Mungkin dari yang first stage seperti itu gitu. Mungkin tambahin dikit, kan kalau dari sisi Marvel tuh sisi yang orang yang clueless. Kalau fast forward dari pengalaman kita, apa sih kita bisa share supaya kalian juga tidak mengulangi kesalahan kita yang sama? Ada 3 tips. Yang pertama, kalian harus pembagian role-nya harus clear banget. Jadi kan karena kalian sudah tahu cuma ada 2 bagian doang. Semoga sama ya, semoga sama dengan kalian. Tapi kalau misalnya berbeda, mungkin kalian bisa langsung adjust, tapi kalian sudah punya basis yang sama ya. Karena ada 2 aja, PG sama SI. Karena kalian bertiga, langsung aja bagi orangnya, 2 orang kerjaan PG, 1 orang kerjaan SI. Itu tips pertama, kalian harus bagi role-nya yang clear. Yang kedua adalah, karena 1 orang doang yang boleh share screen, jadi saat orang itu nge-scroll, saat tim yang ngerjain PG itu ngebaca juga, kalian juga yang ngerjain SI mungkin juga bisa lagi lihat nih kata-kata kunci apa nih yang bisa kalian gunain untuk bisa masukin ke SI kalian. Dulu hokinya adalah ada 1 passage mengenai tentang kayak sustainability NGO gitu, yang bekerja sama-sama PNG, terus dia kayak ceritain kan, dia tuh ngelakuin apa-apa aja. Nah, aku kayak ngambil itu untuk jadi bagian SI ku kayak in partner with the existing partner, terus blank ngejarin apa aja. Jadi konsep strukturnya tuh udah kayak kita sudah menggunakan bahasa yang sama apa yang PNG sudah pahami gitu. Terus yang ketiga adalah pembagian waktunya juga harus clear banget. Karena kalau sebenarnya nggak salah 75 menit doang kan. Jadi kalian udah dibagi di segmen yang 30 menit pertama kalian mau ngapain, 30 menit kedua kalian mau ngapain, terakhir kalian mau ngapain. Terus another tricky part adalah passage-nya itu banyak banget yang double meanings gitu. Misalnya, kita pertama kali baca, oh jawabannya A nih. Tapi setelah kita second checking, kayaknya A ini tuh masih ada negative meanings-nya, masih ada bagian yang nggak sesuai nih sama apa yang pertanyaannya minta. Terus akhirnya kita ganti lagi ke B. Terus saat baca lagi, ganti lagi ke C. Jadi itu yang mungkin cukup makan banyak waktu, jadi benar-benar hati-hati banget. Saat kalian baca, kalian ngertiin dulu pertanyaannya minta apa, terus cari keywords-nya dari passage-nya maunya apa, sama liatin juga jawabannya apakah ada pernyataan atau meaning yang menyimpang. Itu benar-benar bisa membantu kalian untuk mempercepat kali ya proses pemilihan jawabannya. Mungkin that's all dulu from me. Oke, kayaknya udah cukup jelas banget nih itu ya terkait online assessment stage-nya. Kalau tadi aku boleh summary dikit, jadi tadi kalau dari Marvel bakal what you guys did adalah yang pertama research brand-nya, research what innovations that the brand did, terus research mungkin general info ya dari YouTube lah, what they did kayak gimana, iteration performance-nya gimana dan lain-lain, listing all of the possible questions. Terus kalau dari parent tadi ada pembagian role harus jelas, mungkin 2 orang yang ngerjain multiple choice, 1 ngerjain essay, terus setelah itu kayak do the analyze the question dulu, habis itu skim the keywords ya, mungkin ya keywords apa yang paling penting, habis itu baru analyze the possible answers-nya nih, kayak adakah yang menyimpang dari passage-nya yang mungkin bisa double meaning juga kayak gitu-gitu ya. Dan juga workflow-nya ya perlu banget harus diperhatiin. Mungkin itu udah cukup jelas nih. Nah, mungkin kalau untuk stage selanjutnya nih, yang case di top 3 ya, sama national round. I'm not sure kayak what you guys yang kayak did sama apa enggak, tapi mungkin bisa di-share sih.
share mungkin nanti kalau mau tambahin lagi ya. Nah, untuk di top 3 Indonesia ini yang national round, jadi sebenarnya agak beda karena persiapan di sini mungkin nggak gitu banyak persiapan gimana ya, karena habis lolos top 3 langsung dikasih pertanyaannya dan kita harus langsung ngerjain. Jadi waktunya itu lumayan padat gitu loh, nggak bisa persiapan yang gimana-gimana lagi. Nah, kebetulan karena kita waktu itu case-nya adalah kurang lebih tentang marketing di marketplace yang bisa pilih antara online dan offline. Offline-nya juga ada beberapa pilihan supermarket. Nah, kita waktu itu langsung ini sih, pas dikasih pertanyaan itu kita langsung research ke tempatnya gitu. Jadi kita masing-masing bagi tugas. Oh, satu lihat ke marketplace lihat apa, supaya kita bisa pilih dulu nih pertama. Kita mau pilih marketplace yang mana nih yang paling sesuai gitu buat kita kerjain. Nah, setelah kita pilih, baru research-nya lebih lewat internet gitu, setelah kita pilih. Nah, kebetulan kalau untuk di PNG CEO Challenge sendiri, pas udah nyampe national round, setiap tim itu dapat mentor ya, dapat satu mentor yang disediain dari PNG. Nah, mungkin itu salah satu benefitnya juga ya. Mentor ini juga yang bakal ngebimbing kita gitu. Jadi di step ini mungkin persiapannya lebih ke kita research dan kita banyak nanya sih sama mentor kita yang ini buat kita bisa nge-structure jawaban kita gitu. Itu sih mungkin. Dan output dari stage ini adalah presentasi ya, Jack ya? Presentation deck waktu itu kita dimintanya untuk bikinnya dalam bentuk video ya. Oke. Ada durasi ininya, limitnya? Ada ya, kalau salah 3 atau 4 menit ya waktu itu. 3 ya, kurang lebih. Oke. Kalau dari Marvel, Feren, ada yang mau nambahin? National round mungkin lebih ke apa ya, persiapannya mental aja sih, mental anggotanya gitu, karena kita jadi udah tahu kan kayak kompetitor kita siapa nih gitu kan, dan di situ udah mulai tuh pasti gatel kan, research kan kayak siapa sih si A, si B, si C ini gitu kan. Nah, kondisinya kita bertiga tuh bukan anak lomba, balik lagi mungkin Erika juga tadi udah tahu kayak aku bukan anak lomba, aku juga baru ngejar lomba. Oka juga ini Michelle baru lomba pertama, Feren baru lomba pertama, minder tuh pasti ada gitu kan. Cuman ya balik lagi karena emang udah visi misinya kuat, strong team, jadi kayak udah kita saling menguatkan dan menyemangati kayak ya udah nothing is impossible. Itu sih mungkin salah satu hal yang penting juga gitu, karena kalau udah lomba gini seringkali bukan lagi berkompetisi tentang pinter-pinteran atau misalnya lebih ke solusian, tapi mental juga berperang tuh dalam kondisi-kondisi seperti itu gitu. Mungkin dari aku itu sih. Dari Feren ada? Tadi Oka sempat mention good points, mentoring. Kalau saya ingat dulu kita tuh kayak dari tahapan nasional ke regional itu kayak 2 hari sekali, setiap hari 3 hari sekali itu pasti ada jadwal mentoring. Jadi karena itu sudah dibantu sama HR-nya saat kita sudah masuk nasional ya ke regional. Tapi sebelum masuk ke regional kita kan actively cari mentor sendiri kan. Bukan mentor dari PNG aja, mentor dari other e-commerce, mentor dari other FMCG, untuk bisa nambahin perspektif kita. Jadi jangan takut-takut untuk reach out ke banyak mentor, karena lagi-lagi kalau misalnya dibilang mentor tuh kayak kaca spion kita kan. Dia bisa bantu ngarahin, oh di depan ada apa, di belakang tuh ada apa. Kalau misalnya kamu mau nyalip harus belok kanan atau belok kirinya, itu jadi lebih luas gitu ya. Jadi mungkin do mentoring sessions itu adalah part yang jadi salah satu fondasi kuatnya tim kita sih. Oke, menarik banget. And I agree with all of you. Mungkin kita move to the next questions ya. Mungkin can you tell us gitu ya, kayak what is the most exciting or interesting or mungkin challenging ya experience during the PNG CEO Challenge gitu? Mungkin mulai dari aku ya. Menurut aku yang interesting itu adalah H-1 kita tampil, kita present di international round, itu kita itu sama sekali nggak tidur. Waktu itu aku sama sekali nggak tidur. Benar-benar nggak tidur sampai pagi, sampai waktunya kita presentation. Pokoknya itu adalah hari terhektik yang aku juga nggak tahu sih gimana. Jadi karena kita mentoring sama
beberapa orang juga, setiap kita mentoring itu kan kita gain new insights kan. Nah, hampir setiap kali habis mentoring pasti ada aja yang berubah gitu dari jawaban kita. Nah, kebetulan pas H-1 itu banyak banget tuh berubahnya. Nah, karena banyak banget berubahnya, kalau ada yang berubah misalnya di bagian sales-nya gitu kan, pasti aku sendiri kan di sini kerjanya yang bagian finance-nya kan misalnya. Pasti dari finance-nya juga berubah kan. Akhirnya as a result, ya pokoknya banyak banget tuh berubahnya semuanya. Terus juga banyak banget yang harus dipersiapin mulai dari slides-nya, terus ada juga selain itu yang dikumpulin kan kayak summary-nya dan lain-lain. Jadi apa ya, kayaknya wah itu parah banget sih udah H-1 presentation tuh sampai nggak tidur sama sekali itu. Tapi thank God ya, hasilnya positif ya. Meskipun nggak tidur ya. Kalau dari Marvel sama Feren ada other experience nggak? Kalau dari aku sebenarnya semuanya seru sih, Erika. Tapi mungkin sayangnya kita virtual ya, jadi kayak itu yang rada gitu. Cuman serunya adalah kayak kita bisa dapat mentoring bukan cuma dari orang-orang PNG di Indonesia, tapi juga dapat dari yang orang-orang PNG dari luar negeri juga. Itulah the beauty of PNG ya, kayak bener-bener semuanya itu kemauan untuk membantu, untuk mentoring itu tuh sangat besar sekali gitu. Jadi kayak kita benar-benar dapat perspektif. Mungkin memang itu satu sisi memang kita jadi susah kan, karena setiap mentoring jadi harus revisi terus gitu kan. Tapi other side-nya ya kita jadi dapat new perspektif yang kayak oh harusnya gini ya. Dan setelah aku kerja sekarang ini tuh benar-benar berasa kayak semua ilmu yang waktu itu dikasih tahu tuh sangat-sangat applicable dan memang ya udah in real life memang seperti itu gitu. Memang harus sedetail itu gitu. Cuman bedanya kalau waktu itu kita harus nyelesain case dalam 1 minggu, kalau in real life kan mungkin memang nggak 1 minggu banget gitu kan untuk solve all problem yang dikasih gitu. Terus other things yang menarik dan seru juga adalah ketika setiap kita ditelepon HR sih, itu kayak Feren kan yang selalu ditelepon, itu kayak wah itu momen-momen terseru sih, karena wah itu udah speechless selalu sih kalau misalnya ditelepon sama HR-nya PNG ya, kayak setiap pas stage 1, 2, 3, dan ketika kita ditelepon untuk kayak mau intern atau enggak dan sebagainya tuh kayak itu sih momen-momen paling mengharukan sih menurut aku. Mungkin kalau dari Feren? Mungkin quick answer-nya adalah gimana cara kita bisa ketemu langsung sama director yang kalau nggak dari lomba ini, kita nggak mungkin bisa ketemu. Sampai di satu titik di mana kayak ini tuh adalah orang yang kayak dielulukan sama banyak orang kayak, wah kalau saya mau nyari part sesuatu, ya ini nih, ibunya tuh ini nih, terus kayak kita bisa ketemu ngobrol langsung, dia bisa spend hours and hours spending talking with us gitu, itu kayak wow, this is such an honor banget sih, and very very humbling experience banget. Sampai di poin dimana kita bisa follow-followan Instagram, itu kayak wow, nice banget. The feeling is mantap banget lah. Oke. Jadi kayak to summarize, ya you can meet great people juga, you can have great mentorship experience, dan juga ya nggak tidur itu ya, which really shape juga ya Pak, really shaping yourself juga. Oke, mungkin next, what are the key success factors nih? Menurut kalian apa sih yang Antareja did that other team didn't gitu? Wow, interesting questions. Apa yang kita lakukan, kelompok lain lakukan, yang aku bisa lihat ya, itu ada 3. Yang pertama, tim-tim lain, aku nggak tahu, ini mungkin dari perspektif aku aja ya, tim-tim lain itu mungkin semangatnya mungkin tidak semembara kita. Kalau orang bilang itu ada namanya beginner's luck. Mungkin ini adalah salah satu luck kita, karena kita semua masih baru pertama kali, jadi semangat kita itu semangat orang yang belum tahu apa-apa, masih buta, masih nggak kelihatan di depan itu apa yang akan dihadapi. Jadi kita benar-benar push ourselves itu kayak semaksimal mungkin semangat kita. Yang kedua adalah how we interact and how we kayak structure our works gitu. Kita benar-benar clear banget, kita buatin timeline kita per hari
harinya, jam berapa aja mengumpul, jam berapa aja yang unavailable. Terus team culture kita juga kita udah define se-clear mungkin. Kalau mau kanal komunikasi itu melalui line, kalau misalnya butuh apa-apa call dan kawan-kawannya. Terus kalau misalnya ekspektasinya juga kita bangun sejelas mungkin gitu loh di awal. Kita mau ngapain di awal? Kita nggak mau cuma belajar, kita mau menang. Jadi mungkin dari awal tuh kita udah punya goals yang sama. Yang terakhir adalah lagi-lagi mentoring. Kita punya apa ya, kartu-kartu yang banyak untuk bisa kita gunain di berbagai tempat untuk bisa reach out ke orang-orang lain, ke orang-orang yang lebih sukses yang sudah melalui jalannya kita sekarang. Dan kita gampang gitu loh, oh aku dari part ini, aku mau mentoring sessions boleh nggak? Oh dulu kita pernah ketemu di sini, kita mau do mentoring sessions boleh atau enggak? Jadi ya itu mungkin ketiga hal yang benar-benar bisa jadi, atau mungkin itu juga salah, kenapa kita masih bisa lebih unggul daripada tim. Jadi interesting banget sih. Mungkin that's what other team didn't did ya. Misalnya kayak bikin define the team culture itu kayak mungkin kalau kalian mikir kayak bikin tim buat case competition ngapain perlu di define gitu kan ya culture-nya, tapi it's really important ya mungkin ya biar nggak ada konflik dan lain-lain, expectation juga harus sama. Kalau mungkin ada yang satu pengen belajar doang, mungkin bisa motivasinya kurang gitu kan ya, nggak se-motivated itu. Oke. Mungkin aku agak move ke next question. Can you showcase gitu kalau kalian structuring deck-nya tuh seperti apa sih? Kayak your word tuh logical structure-nya, sequence-nya seperti apa gitu? Oke, mungkin logical structure dari deck-nya ya. Pertama itu kita jelasin dulu background ya. Background sama ya pokoknya buat awal presentation-nya gimana pembukaan. Setelah itu kita jelasin objektif kita. Jadi tujuan kita tuh di awal gitu kita udah jelasin objektif kita mau apa, kita nge-reach-nya apa. Baru setelah itu adalah step-step kita. Jadi strategi kita mau ngapain atau bisa dibilang jawaban dari case kita gitu ya. Kita mau ngapain. Baru setelah kita mau ngapain itu, nah hasilnya apa nih terakhir. Nah, itu bisa ditampilin lewat kalau kita financial projection gitu mungkin ya. Jadi dari background, terus tujuan kita apa, kita mau ngapain, nah nanti hasilnya gimana gitu. Baru mungkin detail-detailnya nanti kita bisa masukin di appendix gitu. Itu sih gambaran umumnya mungkin ya tentang structure deck kita. Yep. It's pretty clear juga sih. Background, objective, strategy, results, dan appendix gitu ya. Dan ini mungkin to highlight juga berarti kan top down gitu ya. Jadi kalian state dulu nih objektif kalian di depan gitu. Baru nanti kalian elaborate ke belakang. Oke, mungkin sebagai tambahan juga untuk deck, ini juga sebagai pembelajaran kita sih satu tim. Kan kemarin kita hanya berhenti di regional di Asia Pasifik gitu kan, terus kita akhirnya pelajarin gitu evaluasi kira-kira kenapa tim kita even nggak bisa masuk top 3 gitu, dan kenapa Indonesia udah lumayan lama nih gitu kan nggak masuk top 3 even maksudnya nggak jadi regional representative, even top 3 juga mungkin udah lama gitu kan. Jadi itu visi kita bertiga untuk kayak gimana caranya kita bisa bawa Indonesia tahun ini top 3 nih, siapapun dari teman-teman yang akan jadi national representative yang akan represent Indonesia dan semoga bisa jadi represent regional juga gitu. Kalau kita lihat itu lebih ke data dan angka gitu. Jadi make sure semua solusi yang kalian punya itu based on data. Jadi kayak misalnya terserah apapun itulah, kayak KPI based on division, karena kan nanti kalian akan ditanyain untuk all division kan, kayak misalnya kalau sales misalnya dari salesnya gimana, kalau marketing misalnya dari engagement rate social media misalnya, atau misalnya dari produk supply mungkin dari efektivitas pengelolaan apa gitu misalnya ya. Coba kalian cari tahu aja KPI per divisi seperti apa, dan kalian memang benar-benar bisa legit kasih tahu gitu kayak oke, dari list of this solution kalian tuh sebenarnya bisa nge-grow bisnis tuh sebesar apa sih, ROI-nya seperti apa, misalnya kalian mau ngitung CAGR-nya kah atau apapun lah. Nah itu sih yang kita lihat kenapa tim yang waktu itu
Waktu itu kalau nggak salah tahun ini tuh Vietnam ya, dia bisa menang untuk represent regional ke global. Karena mereka bener-bener detail tuh dari setiap solusinya ada angka, setiap solusi ada angka, setiap solusi ada angka. Jadi mungkin itu juga tuh sebagai tips untuk teman-teman nih kalau misalnya tahun ini make sure gitu semuanya tuh memang ada data dan angka dari setiap solusi yang teman-teman bikin. Mungkin itu aja sih dari aku. Oke, oke, oke. Menarik banget sih ya. Mungkin tadi ya, financial metrics-nya harus jelas tuh, ROI, CAGR, KPI, dan lain-lain gitu. Oke, mungkin aku move to the next questions gitu ya. Two last questions. What are the benefits of joining PNG Zero Challenge? Dan mungkin 3 words that you want to say to our audience. Oke, mungkin dari aku dulu ya. Kalau secara benefit, pertama dari koneksi itu menurutku aku dapat banget gitu. Bukan cuma dari koneksi pastinya bukan dari sesama peserta, tapi kita benar-benar dapat koneksi yang kayak beyond our expectation gitu loh. Jadi kayak kita benar-benar dapat kesempatan mentoring sama manajer, director, bukan cuma di Indonesia tapi juga luar negeri. Bahkan sampai kalau bisa di Indonesia ada country director namanya LV, kita punya kesempatan untuk ngobrol sama LV, something yang kayak wow banget gitu kan. Mungkin bisa aku bilang sejauh ini dari lomba-lomba yang sebelumnya yang pernah aku ikutin, kayaknya belum pernah tuh kita dapat kesempatan bener-bener ngobrol sama country director gitu. Dan bener-bener dia kasih input ke kita, bukan cuma dengerin aja, tapi mereka LV ini bener-bener kasih input ke kita kayak apa yang kurang, masih bisa diperbaiki dan sebagainya as our next step gitu. Terus kemudian benefitnya juga kita of course karena ini PNG SEO Challenge owned by PNG, jadi otomatis kalau teman-teman punya impian untuk bisa berkarir di PNG, ini bisa menjadi salah satu cara juga sih untuk teman-teman bisa join PNG gitu. Karena dengan teman-teman ikut lomba, setidaknya nama teman-teman tuh udah diketahui lah sama HR kan. Jadi possibility untuk di reach out atau kemungkinan untuk go to the next step untuk join PNG itu lebih ada gitu kan. Karena pasti kita satu-satu di reach out kok sama HR kayak mau nggak ikut intern dan sebagainya. Karena itu pun juga yang aku dapatkan waktu itu, ditanya mau intern atau enggak, begitu ketika proses seleksi langsung ditawarin, Marvel kamu udah mau lulus kira-kira mau full time atau enggak? Of course yes gitu. Jadi waktu itu kayak gitu ceritanya. Terus other benefit menurutku kenapa teman-teman harus banget ikut, bukan hanya PNG SEO Challenge lah ya, ini business case competition in general, itu karena menurutku business case competition itu sebenarnya kayak mini simulation ketika teman-teman kerja gitu. Aku rasain banget tuh sekarang gitu, ketika aku kerja, ternyata kerjaannya mirip loh sama business case competition versi real life gitu. Kalau business case competition kan kayak istilahnya ya, kalau kita salah hitung atau salah-salah tuh kayak udah paling menang atau kalah. Kalau misalnya ini kan mempengaruhi bisnis nih gitu kan. Tapi sebenarnya kurang lebih mirip gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen tahu kira-kira FMCG company itu kerjanya tuh seperti apa sih, dan join business case competition deh. Jadi teman-teman kebayang kira-kira apa sih yang akan dikerjakan teman-teman nanti ketika join the company gitu. Kalau dari aku sih mungkin 3 itu aja sih. Mungkin dari Feren atau Michael silakan. Oke, mungkin kalau dari aku, yang pertama mungkin mirip ya tadi, koneksi, terus juga ya kesempatan mentoring selain sama LV, kita tuh mentoringnya bukan cuman sama apa ya ini orang dari sales, orang dari finance atau apa, tapi kita dapat langsung sama dia direkturnya gitu. Di mana itu tuh kayak kesempatan yang ya nggak tahu sih dapat di mana lagi gitu. Jadi itu sih benar-benar itu kesempatan yang bisa didapetin kalau misalnya kita ikut PNG CEO Challenge ini. Terus habis itu kedua juga ya exposure gitu ya dari ikut ini. Dulunya mungkin aku lebih yang apa ya, mungkin ya kurang dikenal atau nggak tahu, nggak bisa ikut ini itu. Sekarang mungkin malah lebih apa ya lebih dikenal lah lewat PNG CEO Challenge ini. Jadi kalau dari sini sih aku benar-benar belajar banyak hal gitu. Terus juga mungkin tadi kayak 3 words closing statement atau apa. Nah, ini aku mau ngambil dari yang aku dapat sebenarnya dari mentoring itu, surprisingly dari beberapa mentoring itu semua orang tuh kayaknya nyampein hal yang sama gitu. Dia selalu bilang kayak kalian tuh jangan takut salah gitu tuh. Itu nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Yang ada itu kayak different assumptions atau different reasonings gitu. Jadi mungkin advice aku buat yang mau ikut juga kalian ya jangan takut salah gitu. Tapi ya harus ada reasoningnya juga gitu.
Oke, mungkin aku. Apa aja yang aku dapetin? Marvel sama Michelle udah bener-bener clear banget menjelaskan apa yang benefitnya. Tapi kalau aku personally adalah membantu aku untuk think structuredly, terus present elaborately, terus juga jadi kayak be the leader yang di field yang kita tuh unfamiliar. Itu bener-bener kayak learning by doing step by step-nya itu kerasa banget. Yang awalnya aku nggak ngerti ini tuh harus ngapain aja, aku buta, aku nggak ngerti apa-apa, tapi selama the process, aku belajar banyak banget. Jadi itu mungkin benefitnya lebih ke personal growth kali ya. Terus kalau misalnya three things yang aku bisa wrap up adalah learn when to stop. Karena kalau dulu aku nggak bisa membatasi diri, kayak ini berhenti deh, hari ini let's call it a day. Kayaknya kita stop deh fase ini, kita harus move on ke fase selanjutnya. Mungkin kita akan timeline kerja kita juga akan berantakan. Jadi kalian know when to start and learn when to stop juga. Oke. Jadi kalau mungkin aku bisa summarize a bit ya, dapat benefitnya adalah dapat connection, of course, career path, Marvel living proof, personal branding, dan juga tadi ya lebih ke mindset untuk personal growth juga, how to think structured, how to present elaboratively, dan be the leader of yourself dan the team juga pastinya. Oke, so thank you so much untuk sharing ke kita. Ini udah 1 jam, but thank you so much pokoknya untuk all of the insights and all of the knowledge, dan hopefully teman-teman yang denger ini juga bisa dapat benefitnya, dan mungkin nanti bisa reach out ke Marvel, Feren, dan Michelle kalau misalnya mereka menang gitu ya. Oke. Thank you semuanya.